di badan, di pakaian, ataupun di tempat sholat. Dan jenis-jenis najis sudah disampaikan pertemuan terakhir. Seperti apa? Seperti pipis, mazi, wadi, ya, 3 keluar dari kubur. Sedangkan mani tidak najis. Kalau mani dalam mazhab Syafi'i nggak najis dia. Kenapa? Karena menurut para ulama Syafi'i tempat terciptanya berbeda. Kalau pipis itu dari kandung kemih, ya kan? Kalau mani dari tempat yang lain, jadi beda, maka statusnya juga beda. Kemudian pup atau feses itu juga najis. Ini semua pipis maupun feses ini, mau dia hewan maupun manusia sama hukumnya, najis semua. Di mazhab lain ada membedakan antara kalau hewan yang bisa dimakan maka fesesnya tidak najis, pipisnya tidak najis. Tapi kalau mazhab Syafi'i semuanya najis, lebih mudah ya. Ya, kotoran ayam najis, kotoran kambing najis, pipisnya unta najis. Tapi kalau diminum sama sahabat, kenapa ada zaman Rasulullah SAW pipis unta diminum? Sebagai obat, ya, ad-darurah tubih mahdurat. Sesuatu yang darurat itu, maka hal yang haram diperbolehkan. Jadi walaupun air kencing unta itu diminum pada saat itu untuk sebagai pengobatan, tapi hukum asalnya tetap najis. Kemudian darah itu najis. Tapi ada pengecualian kalau sholat, darah sendiri kemudian jumlahnya sedikit, maka diampuni. Misalnya jerawat pecah, korengnya terkelupas, itu diampuni. Sebesar apa sih darah maksimal di tubuh kita sehingga sholat kita masih sah? Maksimal seperti koin dia, seperti lingkaran koin. Lepas lebih besar dari lingkaran koin, maka walaupun darah sendiri tidak sah, maksudnya tetap najis dan menyebabkan sholat tidak sah atau batal. Adapun kalau darah orang lain, walaupun sedikit, kita lagi sholat kita sentuh orang, atau sebelum sholat kita sentuh darah orang, maka harus dicuci itu tangannya. Kalau enggak, kita sholat walaupun dengan darah yang sedikit itu, sholat kita tidak sah, ya. Darah juga sama, mau dia manusia, mau hewan, semuanya najis. Kalau di mazhab yang lain juga ada diperbedakan. Kalau hewan yang bisa dimakan, darahnya nggak najis. Jadi mereka habis membeli kambing kurban misalnya, dengan darah-darah sholat zuhur tanpa bersih tangannya dari darah-darah tersebut, sah bagi mereka, ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak, harus bersih karena darah semuanya najis, baik hewan yang bisa dimakan, baik tidak bisa dimakan, manusia ya yang masih kecil maupun dewasa ataupun yang sudah mati, sama semua darah itu najis. Kemudian bangkai najis. Hanya 2 yang nggak najis, bangkai ikan dan bangkai belalang. Sisanya najis semua. Walaupun serangga yang tidak ada darahnya, seperti lalat, nyamuk, kecoa, najis. Jadi hati-hati kalau sholat banyak nyamuk terus kita tepuk, nempel itu nyamuknya atau lalatnya di baju. Kalau nggak segera kita bisa lepaskan atau kita buang, maka sholat kita batal. Kenapa? Karena kita sholat sambil bawa najis, ya. Jadi sekarang pertanyaan, dan sering orang Indonesia sering salah paham, kalau kita mau sholat, habis wudhu, mau sholat, kemudian tangannya kena kotoran cicak, ke tangannya kena najis, apakah wudhunya harus ulang? Ternyata masih banyak di antara kita yang mengira wudhunya harus ulang, padahal tidak. Cukup apa? Cukup dicuci, ya, cukup dicuci saja bagian yang terkena najis. Nah, sekarang yang kita akan bahas tentang adab istinja, ya, istinja dan adab-adabnya. Apa itu istinja? Istinja itu adalah mensucikan dari setelah kita buang air besar ataupun setelah kita pipis. Jadi setiap kita habis buang air besar ataupun pipis, kita harus melakukan istinja. Kalau tidak melakukan istinja, apa yang terjadi? Najisnya masih ada di badan kita, ya, najisnya masih ada di badan kita. Maka ini perbedaan besar antara umat Islam dengan umat yang lainnya, ya. Umat yang lainnya habis pipis langsung pakai celana mereka,
habis pipis langsung pakai celana mereka, maka celana dalamnya pasti kotor. Celana dalamnya pasti kotor. Sedangkan kalau umat Islam celana dalamnya bersih, ya. Apalagi kalau umat lainnya habis buang air besar, dia nggak cuci pakai air, nggak pakai sabun, cukup pakai tisu. Jadi coba bayangkan itu, bayangkan buang air besar bersihkan yang pakai tisu, kemudian habis pipis nggak istinja, sekotor apa itu celana dalamnya, ya. Maka kalau misalnya di mall-mall sana itu, di tempat underwear gitu ya, di tempat underwear, setelah dipakai tidak boleh dikembalikan. Tulisannya. Memang nggak mungkin juga di Indonesia dipakai dikembalikan. Tapi bagi mereka lebih masuk akal. Kenapa? Karena kalau dipakai pasti kotor. Kalau kita habis dipakai kita cuci bersih sudah. Mereka masih banyak bekas-bekasnya, ya, masih banyak bekas-bekas. Jadi alhamdulillah dengan Islam ya, alhamdulillah dengan Islam. Apa hukum istinja? Hukumnya adalah wajib. Wajib. Jadi bukan sunnah, bukan mubah, tapi apa? Wajib. Ya. Bagaimana cara beristinja? Istinja itu yang pertama kali, yang paling utama dengan air. Nah, kemarin kita waktu awal pertemuan dijelaskan cara mengangkat hadas ataupun membersihkan najis dengan air mutlak. Maka istinja juga demikian, dengan air mutlak. Itu yang paling utama. Ya, itulah asal dari mensucikan dengan air mutlak. Ada yang masih ingat air mutlak apa? Air mutlak adalah air yang sesuai ciptaannya. Sesuai ciptaannya. Jadi air laut asin sesuai ciptaannya. Boleh beristinja, boleh bersuci di situ. Ya, walaupun asin dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda fil bahri huwa tahurun ma'uhu wal hillu maitatuh. Rasulullah bersabda laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Sungai Mahakam airnya kuning, bisa nggak untuk bersuci? Bisa, karena sesuai ciptaannya warnanya kuning, itu karena tanah. Ya. Walaupun kalau sungai Eropa jernih, bagus gitu ya. Sungai kita kuning semua, Muhammad kan kuning, Kapuas kuning, Sungai Musi kuning, semua kuning. Itu semua sesuai ciptaannya. Tapi kalau sungainya hitam gimana? Itu nggak sesuai ciptaan. Itu sudah tidak bisa dipakai untuk beristinja ataupun mensucikan hadas ya. Biasanya sungai-sungai di Jakarta itu yang disebut kali, mereka bilangnya kali. Kalau udah kali, itu biasanya walaupun lebar, baunya kayak bau got. Nah, itu udah nggak bisa dipakai untuk bersuci. Air mutlak kalau dari langit itu ada 3. Air hujan, salju sama es. Kalau salju sama es ya tunggu cair dulu baru dipakai untuk bersuci. Kalau dari bumi, laut, sungai, mata air, danau dan sumur. Ya. Air PDAM, air mutlak gitu. Tapi kan ada kaporitnya. Kaporit tidak mengubah nama air. Nggak ada kita sebut air itu disebut air apa gitu ya. Namanya air gitu ya. Maka ulama mengatakan untuk mengetahui air itu mutlak atau tidak mutlak, lihat namanya masih air atau sudah diidofahkan, digabungkan dengan zat lain. Misalnya air gula, air garam, ya, air teh. Maka itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Nah, aslinya bersuci pakai air, tapi kalau yang paling afdol, yang paling afdol, bagaimana cara bersuci? Yang paling afdol adalah pakai batu dulu baru pakai air. Itu dulu. Sekarang gimana berarti? Pakai tisu dulu baru pakai air. Itu yang paling afdol. Tapi nggak usah pakai tisu juga nggak apa-apa. Ya. Seandainya kita mau cari yang paling afdol, seandainya ditanya bagaimana cara istinja yang paling afdol? Jawabannya adalah pakai tisu dulu baru pakai air. Ya. Zaman dulu pakai batu dulu baru pakai air. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Rasulullah SAW yadkhulul khala fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatun min ma'in wa anzatin fayastanji bil ma'. Jadi ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke khala. Khala itu WC zaman dulu, ya WC zaman dulu. Beda sama WC sekarang. WC zaman dulu itu cuma tempat ya yang ada lubangnya. Tempat yang ada lubangnya pun nggak dalam, lubang. Kemudian ditutupi sesuatu lah supaya tidak terlihat orang. Jadi tempatnya agak tinggi, terus lubangnya ke bawah. Jadi di situ nanti kotoran apa semua ada di situ. Ya bisa dibayangkan lah baunya kalau khala itu seperti itu. Ya kalau sekarang WC kita sekarang, maka kata ulama Saudi, WC kita mungkin jauh lebih baik dari tempat tidur orang dulu. Bersihnya, ya luas kadang-kadang lebih bagus daripada tempat tidur orang dulu. Tapi boleh nggak sholat di WC? Dulu orang bilang tidak boleh sholat di khala. Ya nggak mungkin karena khala kotor banget. Tempat buang air dulu itu kotor banget. Masih mending orang Indonesia. Dulu orang Indonesia buang airnya di mana? Di sungai. Di sungai ya. Di sungai. Ada tempatnya sendiri sungai. Kita nggak buang air besar di jalan-jalan. Tapi kalau orang Arab buang air besar di jalan-jalan mereka. Ya, apalagi kayak di Yaman itu sampai sekarang kita jalan terus nggak kelihatan orangnya. Cuma nanti kalau kita ke padang pasir di balik semak-semak ada kotoran. Kita lagi mandi-mandi di mata air, ada batu di tengah-tengah mata air itu. Biasa tempat orang untuk manjat-manjat, misalnya mau lompat apa semua. Ternyata pas naik ke atas batu ada kotoran di situ, ada kotoran di situ. Itu ya, lagi asik-asik berteduh di mazroah itu adalah sawah gitu ya. Sawah mereka bukan sawah basah kayak kita. Misalnya kentang apa kering-kering gitu ya. Lagi berteduh di bawah pohon, ternyata sampingnya ada kotoran. Sampai sekarang. Jadi beda sama orang Indonesia. Dari dulu kita kalau mau buang air di sungai. Maka Rasulullah ketika itu masuk ke khala, dan Anas bin Malik beserta satu anak laki-laki sepertiku, katanya semisalku, membawa air, dan Rasulullah SAW beristinja dengan air tersebut. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW, ini dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang buang air besar, kemudian memerintahkanku untuk membawa 3 batu. Jadi Anas bin Malik bawa air, ketika Abdullah bin Mas'ud bawa apa tadi? Bawa batu. Apakah artinya yang air itu sudah dihapus, gantinya dengan batu? Enggak, maksudnya bisa dengan air, bisa juga dengan batu. Orang bule dia pakai tisu saja udah sah. Tapi ada cara-caranya, insya Allah kalau sempat kita akan membahas cara-cara beristinja dengan tisu ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, jika idza zahaba ahadukum ilal ghaib, jika kalian pergi untuk buang air besar, falyadhhab ma'ahu, maka pergilah dengannya, bersamanya dengan 3 batu ya, dengan 3 batu. Artinya ini kayak perintah Rasulullah, kalau mau berangkat buang air besar maka bawa 3 batu. Nah sekarang ini penting nih hadis seperti ini. Siapa di sini yang kalau pergi ke kamar mandi bawa 3 batu? Nggak ada kan? Apakah kita tidak melaksanakan perintah Rasulullah? Berarti hadis Rasulullah SAW, semua hadis Rasulullah harus lihat konteksnya, betul nggak? Sekarang kalau mau letter luck semua, hadisnya begini. Kita bilang, tapi kan konteksnya waktu itu begini. Nggak bisa, hadisnya kan begini. Bisa ada orang ngomong kayak gitu kan? Maka bawa ini. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk masuk kamar mandi. Ketika buang air besar bawa 3 batu. Kamu kerjain nggak? Enggak. Berarti kamu nggak ikutin sunnah Rasulullah SAW. Paham nggak sampai di sini Pak? Kadang-kadang orang, ya, dia dapat satu hadis, kemudian sesuai dengan nalarnya dia, maka dia berhukum dengan itu. Oh, ini hadisnya seperti ini. Ketika ada ulama yang sudah ilmunya bersanad, maksud ilmu bersanad apa? Dia tahu perihal ini dari ulama sebelumnya tahu perihal ini dari ulama sebelumnya.
terus sampai ke Rasulullah SAW, itu namanya bersanad. Ketika ulama yang bersanad bilang maksudnya itu seperti ini, itu konteksnya waktu itu begini-begini, nggak bisa kata yang itu kan, nggak bisa, ini jelas. Mana yang kamu pilih, perkataan ulama atau hadis Rasulullah SAW? Kan banyak yang ngomong kayak gitu kan. Nah, maka bawa ini. Rasulullah suruh kita bawa 3 batu masuk kamar mandi, kamu bawa nggak? Enggak, berarti kamu tidak mencontoh Rasulullah. Oh, tapi kan konteksnya beda. Kalau dia bilang kayak gitu, berarti semua hadis Rasulullah itu ada konteksnya. Dan yang paling tahu ulama. Jadi kalau kita lihat hadis sesuai nalar kita, belum tentu sama dengan yang difahami para ulama, dan itu biasa. Jadi kita harus legowo lah. Orang yang belajar berpuluh-puluh tahun tentulah lebih paham daripada kita yang baru baca hadis seperti itu. Jadi itu masalah itu dalil-dalilnya ya. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat buang air besar. Fa'amarani an atiyahu bi thalathin ahjar. Maka beliau memerintahkanku untuk membawa 3 batu. Fawajadtu hajarain. Maka aku cuma menemukan 2 batu. Dan aku mencari-cari batu yang ketiga. Fa'aqastu raus fa'ataitahu. Maka aku mengambil kotoran dan aku membawa kepadanya. Kok kotoran? Mungkin kita mikirnya kok kotoran sih, aneh. Kotoran kucing gimana? Kotoran kucing, kotoran anjing mau dipakai untuk istinja? Zaman itu yang dimaksud kotoran dipakai istinja itu kotoran unta. Kotoran unta kalau dia kering itu keras kayak batu. Kotoran unta kalau kering dia keras kayak batu. Makanya orang-orang pedalaman Arab itu kalau masak ya, bahan bakarnya itu kotoran unta. Bahan yang dibakar itu kotoran unta dan dicampur dengan yang lain-lain. Jadi itu unta itu sangat bermanfaat di padang pasir ya, sangat-sangat bermanfaat. Kotorannya bisa jadi bahan bakar. Nah, Abdullah bin Mas'ud mencari-cari batu yang ketiga, nggak dapat, akhirnya ambil kotoran. Kotoran di sini kotoran unta karena kerasnya kayak batu. Kita nggak pernah lihat di Indonesia yang seperti itu ya. Maka bagi kita kok aneh nih anak ini, kan waktu itu masih anak-anak gitu ya. Kok aneh nih Abdullah bin Mas'ud bawa kotoran ya. Tapi kalau kita tahu konteksnya, itu yang dibawa adalah kotoran unta yang keras kayak batu. Jadi bawalah 2 batu dan 1 itu. Maka apa kata Rasulullah? Ini kotoran, ini najis. Jadi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, artinya kalau kita mau bersuci harus sesuatu yang suci, harus menggunakan sesuatu yang suci. Tidak boleh pakai sesuatu yang najis. Baik air juga sama. Kita bersuci dengan air, airnya najis, maka bersuci kita nggak sah. Kita istinja dengan air yang najis, nggak sah istinja kita. Ya, kita istinja dengan batu yang najis, tidak sah istinja kita. Juga ada hadis, saya rasa pasti pernah dengar juga hadis ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ini masalah makanan jin. Jadi Rasulullah bersabda, atani da'i al jin, datang kepadaku jin, seorang da'i jin. Jadi da'i ini, jin ini seperti manusia. Ada yang muslim, ada yang kafir, ya. Ada yang muslim, ada yang kafir, dan ada juga ustadz-ustadznya, ada juga da'i-da'inya. Tapi nabinya siapa mereka? Siapa Pak nabinya jin? Rasulullah SAW ya. Semuanya Rasulullah SAW. Maka aku membacakan kepadanya ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah membacakan padanya ayat Al-Quran. Dan sa'aluhu zaid. Jadi tanya lebih. Nah, kemudian dikatakan seperti ini. Bagimu adalah seluruh tulang. Makanannya apa? Tulang. Ya. Nah, bagimu adalah seluruh tulang. Jadi makanan jin itu apa? Tulang. Fala tastanju bihima. Maka jangan apa? Jangan istinja dengan tulang, karena itu adalah makanan saudaramu, kata Rasulullah kepada sahabat. Jadi tulang itu makanannya saudara kita dari bangsa jin.
La tastanju birrawsi wala bil idham. Jangan beristinja dengan kotoran maupun dengan tulang, karena itu adalah makanan bangsa jin. Itu ya. Nggak boleh kita beristinja dengan tulang. Nah, ini hati-hati juga nih. Kita habis Idul Adha. Masih ada nggak tengkorak kepala itu kambing di rumah? Ya, itu buang jauh-jauh itu. Nanti ditaruh-taruh gitu aja jadi makanan jin. Ada di rumah. Ya. Kepala sapi masih tengkorak-tengkorak kayak gitu kan, habis dimakan nggak dibuang. Nanti jadi sarang jin itu. Nah, kemudian dikatakan di sini haram beristinja dengan itu, ya, dan juga dengan hal-hal yang muhtaram. Apa itu muhtaram? Muhtaram itu adalah hal yang dikatakan yang dihormati, hal yang dihormati. Jadi tidak boleh beristinja dengan hal-hal yang dihormati. Seperti apa hal yang dihormati? Hal yang dihormati tentu aja ini Al-Quran, hal yang dihormati. Oke, selain Al-Quran, buku-buku ilmu, hal yang dihormati. Tidak boleh istinja dengan itu. Istinja dengan kertas boleh, tapi istinja dengan kertas misalnya hadis Rasulullah atau ilmu fikih atau ilmu waris misalnya, itu nggak boleh karena itu hal yang dihormati. Selain itu, tubuh hewan itu juga hal yang dihormati. Tubuh hewan yang masih hidup itu hal yang dihormati. Jadi cari mau ngelap dengan apa ya? Ada kucing, lapnya dengan kucing misalnya. Ya, lapnya dengan kucing. Itu tubuh hewan hal yang dihormati. Ya. Maka tubuh manusia lebih utama. Tubuh manusia lebih dihormati. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya habis pipis, bingung nih mau ngelap di mana? Air gak ada. Pernah saya cerita. Kayak di luar negeri misalnya kayak di Australia itu. Kita pipis kan di tempatnya berdiri tuh. Berdiri. Nggak ada ininya. Nggak bisa langsung di flush. Kapan dia flush? Kalau kita keluar baru dia flush. Nah, sensor dia. Kita begini-begini, kadang-kadang nggak keluar juga. Jadi harus keluar dulu dari tempatnya, baru dia flush, gitu ya. Nah sekarang lupa kita, di sini kita sekarang. Sedangkan wastafelnya di situ. Masa kita pegang begini sampai ke sana, ya kan? Darurat. Itu darurat ya, ada orang masuk lagi ngapain Pak? Nah sekarang mikir kita, kalau langsung pakai celana, nanti celananya kena najis. Lebih repot lagi dong. Kita harus cuci celananya nanti kan. Gimana kalau langsung pakai tangan aja? 1, 2, 3 kita lap di tangan kita. Baru nanti di wastafel kita cuci. Ternyata apa? Nggak boleh. Kenapa? Karena tubuh kita muhtaram, dihormati. Jadi kalau yang kayak gitu gimana caranya? Pakai baju. Pakai baju. Kalau pas keadaan darurat kita nggak ada tisu, ya biasalah bapak mana bawa tisu. Ya, kalau ibu-ibu bawa tas ya ada tisu di situ. Bawa. Ya, jadi pakai baju kita lap, ya 3 kali kita lap, kemudian udah kita pakai celana kita aman sudah, nggak ada lagi najis yang kena nanti celana dalam. Tinggal najisnya sekarang di mana? Di baju. Ke wastafel kita cuci dan selesai, kayak gitu. Nah, ya itu cara itu kejadian saya pernah menimpa saya. Waduh, gimana nih? Nggak bisa cuci wastafel di situ. Ya. Jadi pernah terjadi ya. Kita lihat di sini sebentar. Ini dalilnya banyak di sini, tapi kita nggak perlu sampai semuanya detail. Sekarang bagaimana cara beristinja dengan batu? Ini batu, ya. Tadi dari hadis Rasulullah bawa berapa batu tadi? 3, berarti minimal 3 batu. Sekarang nggak ada 3 batu. Boleh nggak pakai 1 batu? Boleh, tapi 3 sisi. Jadi lapnya dapat 3 kali di 3 sisi. Oke, sekarang batunya nggak punya sisi. Batunya cuma 1 sisi gitu ya, pipih gitu ya. Boleh nggak? Boleh, tapi 3 tempat. Jangan di tempat yang sama 3 kali, tapi 3 tempat. Jadi 1, 2, 3 itu bisa seperti itu. Maka
Karena ada perintah 3 batu, sekarang nggak ada batu, nggak ada tisu, cuma ada baju. Berarti berapa kali? 3 kali seperti itu ya. Tisu 3 kali kalau ada tisu. Kemudian dari hadis tadi dikatakan ketika Abdullah bin Mas'ud bawa 2 batu sama 1 kotoran unta yang kayak batu itu, ini najis kata Rasulullah. Artinya apa? Tidak boleh batunya najis. Jadi batunya harus suci. Maka tidak boleh kalau kita lap sekali, maka lap pertama kita itu jadi najis sudah. Di bagian sini najis. Maka tidak boleh yang kedua di situ. Karena lap yang kedua najis. Lap yang kedua apa? Najis. Jadi dia harus di tempat yang berbeda. Karena apa? Supaya tidak kena najis. Atau dari awal zat yang kita kita lap itu harus suci, dia tidak boleh najis ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa maksud batu ini? Kenapa pakai batu? Karena batu permukaannya kasar, bisa mengambil najis. Permukaannya kasar bisa mengambil najis. Jadi kalau kita mau melap najis ini, lap ya, bukan pakai air ya, lap ini sekarang. Harus juga dengan permukaan yang kasar. Seperti kain ini permukaannya kasar. Tapi bagaimana kalau permukaannya halus? Kayak gini nih, batu yang kayak gini, permukaannya halus. Bagaimana ini? Kalau kayak gini tidak sah untuk dipakai beristinja. Jadi permukaannya harus kasar. Apa alasannya? Agar bisa mengambil najis tersebut. 3 batu, batunya harus suci, permukaannya harus kasar. Ya. Kemudian bentar ya. Batunya itu tidak boleh basah. Batunya harus kering. Batunya harus kering. Jadi kalau batunya lembab nggak sah. Batunya lembab nggak sah. Nah ini penting untuk tisu basah. Tisu basah. Tisu basah itu kalau kita lap beristinja dengan tisu basah, khawatirnya nggak sah istinja kita. Bersih-bersih tapi nggak sah. Sama seperti kemarin membersihkan lantai yang kena najis, langsung pakai cairan Wipol misalnya, wangi-wangi, bersih-bersih, tapi tetap ada najis hukmi. Secara hukum masih najis lantai itu. Kenapa kalau pakai tisu basah tidak sah? Karena permukaannya basah, sedangkan airnya bukan air mutlak. Airnya bukan air mutlak. Seandainya tisunya basah, netes-netes gitu, airnya sampai netes-netes, dan kita lap dengan itu, maka kita bukan ngelap dengan tisu, tapi kita lagi bersihkan dengan air. Airnya netes-netes. Paham sampai di sini perbedaannya? Nah ini enggak, ini kain misalnya lembab basah, maka ini nggak bisa dipakai untuk istinja. Sama seperti tisu basah itu. Ya. Khawatirnya seperti itu. Itu yang keempat. Yang kelima, najisnya kita, ya, bekas itu belum kering. Belum kering. Kalau sudah kering, udah nggak bisa lagi pakai tisu, udah nggak bisa lagi pakai batu. Gimana maksudnya kalau kering? Yang kayak tadi kasus yang di Australia, udah selesai pipis, nggak ada untuk cuci, akhirnya pakai celana langsung, pakai celana ke kamar mandi, nggak ada air, ngambil tisu, buka celana, habis itu baru lap, udah nggak ada gunanya, udah kering dia, sudah kering di celana, lapnya itu udah nggak ada gunanya lagi. Jadi kalau sudah kering tidak bisa pakai tisu, kalau udah kering harus pakai air. Kemudian yang keenam, najisnya tidak berpindah. Kita pipis misalnya, kemudian pipisnya kena ke kaki, bekasnya kena ke kaki, maka yang di kaki itu nggak bisa pakai tisu. Yang bisa pakai tisu cuma di kemaluan kita saja. Kalau sudah berpindah dia najisnya, berarti itu udah nggak bisa lagi pakai tisu, pakai air seperti biasa, hukum biasa. Kemudian yang berikutnya, ini agak susah ini. Yang berikutnya, najisnya tidak melewati batas kelamin. Tidak melewati batas kelamin. Misalnya kalau kubul kita ada kepalanya, ya, habis pipis, selesai pipis, airnya mengalir melewati kepalanya. Maka sekarang dia sudah melewati batas kelamin. Batas itu kepalanya aja.
Udah melewati batas kelamin, maka nggak bisa lagi pakai batu. Pakai apa? Air. Dubur ada lubangnya. Najisnya, misalnya mencret gitu ya. Najisnya ngalir dia, melewati batas kelamin itu, melewati batas dubur. Maka sekarang udah nggak bisa lagi pakai tisu, harus pakai air. Jadi ada rincian yang detail ya. Maka kalau kita di luar negeri atau orang bule yang mualaf masih belum terbiasa pakai air, bisa pakai tisu tidak masalah. Tapi ingat, harus 3 kali. Tisunya harus kering, tisunya harus suci. Itu udah pasti lah, tisu kering, tisu suci biasa mereka. Yang penting 3 kali lapnya itu harus mereka kerjakan. Sampai jam berapa kita? Ya 2 menit lagi. Berapa menit lagi tuh? 2 menit lagi lah kan. Hah? Suruh pas suruh 6.15. 15 kan. Yang baru juga. Nah, itu cara beristinja. Nah, sekarang adabnya gimana adabnya? Adab ke WC. Pasti tahu semua Bapak ya. Adab buang air. Ini Masya Allah, Islam ini sampai buang air aja ada adabnya. Masuk WC aja ada adabnya. Pertama, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Itu sudah 2 adab itu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Sekarang kalau nggak dikerjakan dosa nggak? Enggak ya, itu sunnah. Itu sunnah. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Yang ketiga, adabnya apa? Tutup kepala. Jadi bapak-bapak ini pakai kopiah masuk kamar mandi, itu sunnah justru. Ditutup kepalanya. Tapi ada rinciannya. Kenapa pakai tutup kepala kira-kira? Zaman dulu yang disebut kholak itu yang tadi saya bilang, tempat langsung kotoran langsung di bawah, ditutup begitu aja, bau di dalam situ. Maka kenapa ditutup kepalanya? Supaya nggak nempel di rambut baunya. Sekarang kamar mandi kita wanginya lebih wangi daripada kamar tidur orang, misalnya contohnya. Ya tidak perlu sebetulnya, cuma hanya tutup kepala untuk ngikutin sunnah saja. Adapun alasannya kenapa harus tahu. Dulu kenapa pakai tutup kepala? Untuk supaya kotoran tidak nempel, gitu ya. Kemudian ketika masuk baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya baca doa juga, ghufranaka, seperti itu. Ya latihan lah. Kalau misalnya belum terbiasa, kita usahakan agar hal-hal kayak gitu kita biasakan. Sesungguhnya kalau kita mau ngikutin sunnah dari awal sampai akhir, itu betul-betul full hidup kita dengan sunnah. Jadi nggak usah ditambah-tambah lagi dengan yang lain. Kadang-kadang orang nambah-nambah dengan yang lain, dianggapnya itu lebih afdol. Padahal kalau seandainya kita mau ikut zikirnya, ya, kemudian yang tadi sunnah-sunnah yang ini semua, itu nggak selesai itu 1 hari. Saking banyak yang mau kita kerjakan. Ini nggak maunya nambah sesuatu yang tambahan yang berbeda sedikit. Jadi kok mau menyusahkan diri gitu ya, menyusahkan diri menurut saya. Kemudian selain itu adab yang berikutnya dikatakan seperti ini. Idza bala ahadukum, jika salah satu dari kalian kencing, fala ya'khudanna dzakaruhu biyaminihi, maka jangan memegang kelaminnya dengan tangan kanan. Ya, jangan memegang kelaminnya dengan tangan kanan. Jadi seperti ini, pipis dipegang megangnya dengan tangan kiri. Pipis, kelaminnya kita pegang dengan tangan kiri. Istinja juga dengan tangan kiri. Nah itu gimana tuh caranya? Tapi nanti suatu saat bisa lah dapat ininya ya. Biasanya kan kalau tangan kirinya ini berarti harus pegang dengan ini. Kalau tangan kanan yang ini, yang megang yang ini gitu kan. Tapi ini pegang dengan tangan kiri, juga isinya juga dengan tangan kiri. Makanya sunahnya pipisnya duduk. Seandainya pipisnya berdiri, tangan kita megang ini, nanti tuh netes itu di celana. Kenapa bisa megangnya dengan tangan kiri, istinjanya dengan tangan kiri? Karena pipisnya apa tadi? Duduk, mudah kalau duduk. Seperti itu. Ya. Kemudian apa lagi? Apa namanya? Adab kamar mandi.
Jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Nggak boleh hadap kiblat, nggak boleh juga membelakangi kiblat. Tapi ini khusus untuk yang pipis atau buang air di tempat yang terbuka. Khusus. Sedangkan kalau di tempat yang tertutup nggak masalah. Jadi kalau tertutup dia itu nggak masalah sebetulnya. Cuma tetap aja kalau buat rumah sebaiknya kamar mandinya jangan membelakangi kiblat atau menghadap kiblat gitu ya ketika buang air. Tapi kalau mau rinciannya itu rincian di tempat yang terbuka, misalnya di padang pasir, maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tidak juga menghadap angin atau membelakangi angin. Itu juga. Tidak juga menghadap angin atau membelakangi angin. Kenapa kira-kira? Ya ini masalah bau dari kotorannya seperti itu. Ya walau alam ini rinciannya seperti itu. Kalau kita di kamar mandi ya udah gak usah pusing masalah menghadap angin, belakangi angin, udah di luar itu. Sekarang kita di padang pasir yang luas, ya di padang pasir atau misalnya kalau kita di hutan kan luas tuh, boleh nggak menghadap kiblat, buang airnya atau belakangi? Dia ada detailnya seperti ini. Seandainya pun menghadap kiblat, maka harus ada penghalang di depannya. Seandainya pun menghadap kiblat, harus ada penghalang di depannya. Seandainya pun membelakangi kiblat, maka harus ada penghalang di belakangnya. Jadi pohon nggak masalah. Ya, pas hadap kiblat depannya pohon berarti sudah tertutup seperti ini. Jadi ini masalah adab-adab buang air, khususnya kalau menggunakan selain air ya. Jadi pertanyaan Pak, nggak tahu nih zaman dulu kita lakukan ini ya, pipis kemudian lapnya dengan daun, pernah gitu? Boleh nggak? Daun kering ya, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Daunnya kering. Yang kedua, daunnya permukaannya kasar. Pipis lapnya dengan batang pohon, boleh nggak? Ya siap-siap aja nggak sakit gitu ya. Tapi boleh karena batang pohon apa? Kasar permukaannya. Nah nggak tahu di sekolah gimana? Di sekolah kadang-kadang kamar mandi nggak nyala airnya. Tapi kamar mandi kita itu misalnya di tempat urinal itu beton kan? Airnya nggak ada air, lapnya di beton. Boleh atau nggak? Kenapa? Kasar, ya kan? Dan kering. Nah sekarang Pak, aku mau lap di sini nanti semua temanku juga lapnya di sini. Aneh Pak. Gimana hukumnya? Kan kita nggak tahu. Kita kan nggak tahu bahwa pernah ada yang lap di situ. Artinya nggak masalah. Jadi kita tidak dituntut untuk mencari tahu yang gaib seperti itu. Mau ngelap di sini, nanya dulu sama kawan. Siapa yang pernah ngelap di sini? Nggak ada, aman. Nggak perlu sampai segitu. Jadi alhamdulillah ya, waktu kita kecil pipis tanpa nggak ada air, bisa pakai daun, alhamdulillah. Cuma saya rasa yang kita luput adalah melakukannya 3 kali. Ya kan? Itu yang kita luput. Jadi kita lapnya cuma sekali. Jadi ini insya Allah jadi ilmu tambahan dan juga sampaikan ke anak-anak yang masih sekolah. Nah, kalau seandainya nanti kamar mandimu gak ada air, ini cara istinja dengan selain air, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Tanya, Ustaz. Ya. Kita ini kan sudah katakan orang lansia ya. Terus mungkin ada semacam penyakit gejala prostat atau apa. Buang air kecil kadang-kadang nggak tuntas. Yeah. Lama kita menunggu kira-kira udah tuntas nih. Udah kita coba. Kita udah pakai celana. Setelah sholat rasa kok basah lagi. Itu gimana? Ini penting ini. Ini penting. Kemarin baru saya jelaskan kaidah ini. Pas saya ngisi di Lusina itu. Ini kaidah yang penting. Pertama, keyakinan ya al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa batal dengan keraguan. Bapak aslinya yakin sedang suci. Setelah sholat kok basah? Apakah sholatnya sah atau tidak sah? Sah. Insyaallah. Karena pas sholat yakin. Seandainya pun was-was ketika sholat, cuma was-was Pak. Keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan.
Terus yang berikutnya, kaidah ini penting nih, yang kedua ini. Jika terjadi suatu masalah, misalnya terjadi suatu kejadian, maka ambil kejadian yang paling dekat dengan waktu sekarang. Jika terjadi suatu kejadian, ambil kejadian yang paling dekat dengan waktu sekarang. Sekarang Bapak keluar pipis baru sadar setelah sholat. Maka ada dua kemungkinan, pipisnya keluar sebelum sholat, ketika sholat, atau pipisnya keluar setelah sholat. Maka ambil yang paling dekat dengan waktu sekarang. Berarti langsung mikir setelah sholat. Sama juga nanti habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat baru sadar, bolong baju bagian belakang. Berarti kan aurat kelihatan tuh. Ya. Pertanyaannya, bolongnya itu ketika sholat atau setelah sholat? Setelah sholat. Sadarnya. Walaupun secara logika, masa sih setelah sholat, apa yang menyebabkan ini bolong setelah sholat? Ya kan? Tapi itu kaidahnya supaya kita keluar dari was-was. Kan pas kita pakai baju kita nggak lihat bolong. Habis sholat, loh bolong, berarti bolongnya setelah sholat. Ya, itu cara untuk menghindari was-was. Nah, seandainya was-was itu walaupun sudah tahu masalah was-was ini masih juga, aduh ini gimana nih? Akhirnya dia batalin sholat untuk dia cek, ternyata nggak ada, sholat lagi, perasaan dia was-was lagi, batalin lagi sholatnya, dia cek nggak ada lagi, misalnya kayak gitu ya. Gimana caranya supaya menghindarkan dari was-was yang parah seperti itu? Ulama mengatakan, maka ambil air, masukkan ke celana dalam. Ambil air, masukkan ke celana dalam. Ketika sholat terasa basah. Basah apa itu? Air. Basah air, udah. Gak usah pusing. Itu cara ngilangin was-was yang mujarab. Ya. Guru saya ngajarin gitu, saya baca di buku juga sama. Itu insya Allah mujarab untuk ngilangin was-was. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau yakin Pak, setiap betul-betul yakin. Maksud yakin gimana? Setiap merasa keluar pipis pasti pipis. Setiap merasa keluar pipis pasti pipis. Atau disebut juga dengan daimul hadat, orang yang selalu dalam keadaan berhadat. Itu bukan was-was. Kalau yang kayak gitu nanti ada tata cara istinja dan tata cara sholat sendiri itu untuk yang kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Lagi saya nggak pernah baca kalau kita istinja itu khususnya kita diambil itu kita kadang diperintahkan untuk tubuh kita itu anus dimasukkan ke sini. Iya. Oh, masuk tangan. Kalau tidak bersih jadi liangnya itu dimasukkan. Iya. Bersih. Sampai detail gitu ya. Seperti itu. Nah, Itu kalau dalam syariat nggak dituntut sampai kayak gitu. Sunnah pun enggak. Itu biasanya yang kayak gitu mungkin tasawuf kan. Yang orang tasawuf yang mensucikan hati, yang itu berhati-hati. Padahal enggak sama sekali. Justru nanti kalau puasa melakukan itu batal puasanya. Maka sering saya sampaikan ke para jamaah. Ada orang yang tadi yang kita bawa tadi ketika habis kemudian istinja, bersihkannya sampai masuk jarinya ke dubur. Kalau ditanya boleh atau tidak boleh, jawabannya boleh. Kalau ditanya dituntut nggak, ada sunnahnya nggak, jawabannya nggak. Dan yang berikutnya, seandainya puasa dilakukan itu, maka puasanya batal. Puasanya batal. Nah ini ada berbeda pendapat ulama juga. Katanya kalau masuk lewat dubur nggak batal karena bukan makanan. Makanya ada jawabannya. Menghirup air lewat ini batal. Rasulullah melarang berlebih-lebihan ketika istinsyak, menghirup air ketika wudhu saat berpuasa, karena batal. Padahal kan nggak ada yang makan dalam sini. Kalimat nggak ada yang orang bilang makan dulu ya, minum dulu ya, nggak ada kan. Jadi kalau sampai sini juga batal, berarti juga dubur batal walaupun bukan disebut makan. Jadi pertanyaan yang tadi itu sunnahnya nggak ada sunnahnya, tapi kalau boleh saja. Sedangkan kalau puasa hati-hati. Nanti kalau lakukan itu puasanya batal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.